Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Pagar Nusa Story. Untuk kali ini kami ingin memberikan tutorial tentang tangkapan ataupun hindaran nanti dari serangan senjata tajam. Yaitu dari celurit. Dan untuk tutorial kali ini kami bersama salah satu warga Pagar Nusa, yaitu saudara Kang Ahmad Irfan, dan ini merupakan salah satu pelatih tetap di Pagar Nusa Banyuning Laut seperti itu. Ya, saudara Ahmad Irfan, gimana nanti kalau seandainya ingin memberikan tutorial, Anda siap apa tidak? Siap. Oke. Dan untuk video yang kami unggah juga yang kami publikasikan ke pemirsa semua, ini cuma sekedar hiburan, juga sekedar melatih fisik kita untuk lebih bisa memfokuskan serangan, juga lebih bisa bagaimana cara kita untuk menangkap ataupun menghindar seperti itu. Tidak ada unsur lain ataupun tidak ada unsur yang mana yang ini lebih hebat, enggak. Tapi ini video kita memang dibuat khusus bagi pemula yang masih belum pandai tentang masalah hindaran ataupun tentang masalah tangkapan dari segi tangkapan dalam ataupun luar. Ini kami nanti akan dibuat video seperti itu. Jadi bersama nanti dengan saudara Ahmad Irfan. Ahmad Irfan ini dulu latihannya di Pagar Nusa Banyuning Laut itu lumayan keras seperti itu. Jadi sekarang insya Allah Ahmad Irfan ini sudah mulai bisa mengadaptasikan dari serangan ataupun hindaran dari segi yang lain seperti itu ya Ahmad Irfan ya? Ya. Siap? Siap. Oke. Jadi kalau seandainya nanti ada salah satu dari warga yang ingin ikut membuat tutorial, kami ajak seperti itu. Nanti ini salah satunya. Nanti kalau kedepannya ini masih banyak warga-warga yang akan kami ajak sharing ataupun ajak membuat tutorial-tutorial video-video tangkapan ataupun hindaran ataupun tentang segi yang lain seperti itu. Jadi kalau seumpamanya ada dari netizen semua, kalau serangan seperti ini kan memang seperti itu dibuat-buat, bukan tentang masalah seperti itu, tapi video ini kita coba dibuat latihan. Kalau seandainya serangannya seperti itu, ya kan kita tidak tahu serangan dari lawan itu seperti apa, kan kita tidak tahu. Makanya dari sini kita latihan. Kalau seandainya serangan seperti ini gimana? Kalau dari atas gimana? Kalau dari samping gimana? Kalau dari pinggir gimana? Kan kalau seandainya kita tahu itu enak. Gimana nanti kita kefokusan kita untuk melawan musuh kita yang ada di depan kita seperti itu. Jadi kita fokus. Tangan ini kaburnya kemana? Kalau seandainya samping, kita kan lebih refleksnya itu kan cepat. Kalau seandainya kita sering latihan ataupun sering kita praktek singkiran ataupun hindaran, tangkapan seperti itu. Jadi kalau seandainya kita tidak sering latihan ataupun kita tidak sering membuat badan kita refleks, itu kan tidak bisa. Seandainya ada musuh di depan, itu bagaimana untuk merealisasikan bagaimana tangkapan yang tadi ataupun bagaimana ini cara hindaran kan seperti itu. Jadi untuk lebih singkatnya, mari kita mulai tutorial tangkapan senjata dari celurit seperti itu. Dan buat para pemirsa juga subscriber semua, kami ucapkan terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa terus dukung channel kami Pagar Nusa Store Banyuning Laut seperti itu. Terima kasih. Jadi untuk praktek kali ini kami mulai dari sabetan celurit dari atas seperti itu. Dari sabetan, nanti dari atas juga dari samping. Ini bagaimana cara hindarnya, ataupun dari hindar dalam juga dari hindar luar. Itu seperti apa tangkapannya, kami akan mulai di video kali ini. Mari Ahmad Irfan, bisa? Bisa. Oke. Nah, untuk yang pertama kami mulai dari sabetan.
sabetan dari atas tapi menyamping seperti itu. Jadi kita pasang kuda-kuda, kita fokus. Yang pertama kali yang harus kita lakukan ketika menghadapi musuh itu harus fokus terhadap lawan. Ini tangan ini kaburnya kemana? Apa ke atas, apa ke bawah dari samping, atau dari atas, atau bagaimana? Ini harus fokus. Jadi kalau kita fokus bisa membaca gerakan daripada lawan tersebut seperti itu. Coba kami praktekkan kalau sabetan. Pasang kuda-kuda tersebut. Fokus terhadap serangan lawan. Yuk. Seperti ini. Jadi harus kita fokus terlebih dahulu. Dari serangan lawan ini berangkatnya bagaimana. Lalu ketika kita sudah tahlukan, maka gagang daripada celurit ini kita ambil seperti itu. Coba kami praktikkan pelannya ini seperti apa. Kalau pelannya, ketika kita menghadapi musuh, ya seperti tadi harus kita fokus. Ketika musuh sudah mau menyerang, maka kita bergerak. Ayo, seperti itu. Jadi kita ambil pergelangan dari tangan musuh seperti ini. Lalu kita sorong. Ini kan sudah mati. Kalau seandainya kita cepat, ini bakal patah. Kalau seandainya kita dimainkan. Lalu ketika sudah patah, maka kita sliding. Nah, ketika musuh sudah tidak berdaya, maka kita ambil kesempatan untuk mengambil celurit. Ketika sudah diambil, terserah kita untuk membalikan serangan kepada sang musuh. Seperti itu. Nah, serangan ini khusus bagi tangan yang tidak lurus. Kalau seandainya lurus, bagaimana kita cara untuk mematahkan tangan lawan seperti itu? Nah, jadi kalau lurus kita praktekkan lambatnya seperti ini. Nah, ini kan lurus. Pergelangan tangannya ini lurus. Jadi kita patahkan dulu. Seperti itu. Maka kita sorong. Lalu kita ambil. Nah, kalau seandainya tangannya ini lurus. Kalau seandainya tangannya tidak lurus, itu langsung. Ketika tidak lurus, ya coba. Ini langsung patahkan. Ketika tidak lurus, maka gampang untuk mematahkan. Lalu beri. Seperti itu. Itu kalau sabetan seperti itu. Kalau seandainya serangannya ada lawan ini dari atas, maka hal yang pertama kita lakukan adalah fokus dengan tangan si musuh tersebut. Seperti itu. Jadi kalau seandainya serangan dari atas, maka kita bagaimana cara mengambil celurit tersebut? Ini seperti ini nanti. Kita praktekkan. Ayo coba. Jadi ketika dari atas, maka langsung kita serangkan. Ketika sudah jatuh, ini gampang. Sudah, ini musuh sudah tergapar seperti itu. Jadi kalau seandainya dari atas, seperti ini, kita pelannya, ayo coba. Jadi seperti ini, kita tangkis terlebih dahulu, lalu kita pergelangannya ini jangan dilepas. Ambil celurit. Nah, ini kalau diambil seperti ini, walaupun musuh kuatnya seperti apa, itu tidak bisa tetap lemah. Jadi senjata ini pasti kita dapatkan. Ketika kita ambil, serang, balik, seperti itu. Jadi kalau seandainya serangan dari atas itu harus kita fokus terlebih dahulu dari serangannya. Apa dari atas, apa dari pinggir. Ketika dari atas, maka praktiknya kita ambil seperti itu. Tangkis, ambil senjatanya, lalu serang. Nah, itu tadi gerakan ataupun hindaran juga tangkapan dari dalam seperti itu. Kalau seandainya dari luar, maka kita lebih fokus lagi dan juga gerakan kita lebih cepat lagi. Seandainya orang menyerang ketika kita ingin keluar dari area sang lawan ataupun kita ingin menangkap dari luar, maka
kefokusan kita itu lebih harus didominankan lagi ke tangannya, itu pergi kemana seperti itu, biar kita cepat untuk menyingkir dari serangan lawan. Nah, ini kami praktekkan kalau seandainya serangan tersebut dari luar. Kalau seandainya serangan kita ingin menyingkir keluar, maka yang harus kita lakukan seperti ini. Coba, ayo Ahmad Irfan. Serangan seperti tadi awal. Bisa? Bisa. Jadi ketika musuh sudah tergapar seperti ini, maka kita gampang untuk mengambil celurit tersebut. Jadi seperti tadi, kalau seandainya kita pelan seperti ini. Coba kameramen dekatan. Seperti ini. Yuk. Kita fokus. Lalu kita sebelum kita menghindar, maka kepala kita itu agak merunduk seperti itu. Jadi kita bisa untuk menyingkir ke luar. Ini pelannya. Yuk. Nah, ini kita sudah keluar. Maka kita ambil tangan. Jadi kita ambil tangan lawan tersebut. Lalu kita kunci. Maka ketika kunci, biar lawan tidak terlalu bertenaga, kita matikan dengan menendang lutut dari lawan seperti itu. Nah, ketika lawan sudah seperti ini, maka kita ambil senjatanya ini, lalu kita sabetkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya serangan ataupun kita ingin menyingkir ke luar area si lawan tersebut, seperti itu. Dan juga kita harus hati-hati ketika saat kita ingin mengunci tangan si lawan. Ini kan celurit harus melewati kaki kita, jadi kita harus hati-hati dan kita lebarkan. Untuk kuda-kuda kita lebarkan dari si lawan. Coba pelannya seperti ini. Duh. Nah, ini untuk melewatkan seperti ini, jangan kita dekatkan kaki kita ke musuh. Jadi ambil kuda-kuda menyamping, lalu kita kunci seperti itu. Tendang, lalu kita ambil. Nah, biar tajamnya dari senjata ini tidak kena ke kaki kita, jadi kita harus agak menyamping keluar, jangan terlalu dekat ke kaki si lawan, seperti itu. Jadi tutorial yang kami persembahkan seperti tadi. Seandainya kita ingin menyingkir ke luar ataupun ke dalam, tinggal kita fokus bagaimana orang tersebut menyerang. Jadi ketika kita fokus serangan tersebut dari atas ataupun dari pinggir, maka kita leluasa untuk menguasai area si lawan tersebut, seperti itu. Nah, itulah tutorial yang kita persembahkan pada sore kali ini. Semoga menjadi sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi orang yang masih belum tahu ataupun bagi orang yang masih belajar, dan juga bagi orang yang masih awam dalam segi hal pencak silat seperti itu. Dan sekian dari kami, saya Zahirul Layli, dan di samping saya saudara Kang Muhammad Irfan. Kami ucapkan terima kasih, dan jangan lupa terus dukung channel kami yang insyaallah setiap sore ataupun setiap pagi kita mengupload sesuatu ataupun mengunggah sesuatu yang mungkin berkaitan dengan pencak silat ataupun pagar nusa, seperti itu. Dan jangan lupa setiap hari Sabtu pagi insyaallah kita akan merilis lagu-lagu yang akan dibawakan langsung oleh vokalis cantik kita, yaitu saudari Baitiyah, ataupun sering dipanggil Bay, dan juga Kang Mujib, gitaris handal di area sini, seperti itu. Jadi mohon dukungannya terhadap channel kami, terus tonton, juga like, share, komen, dan subscribe, seperti itu. Atas dukungannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.